Akhirnya Kamen Rider Zero Three ternyata benar ada, dan sekali lagi benar sesuai rumor. Jadi mari kita bahas kira-kira siapa usernya dan kenapa dia menyerang Zane. Dan sepertinya masih banyak yang bingung siapa villain di series Kamen Rider Outsider ini. Kamen Rider Zero Three, seperti yang kita lihat, desain dari Kamen Rider Zero Three ini mengambil referensi dari Kamen Rider Fitri. Jadi Zero One itu adalah Ichigo, Zero Two sama dengan Nigo, dan Zero Three ini adalah Fitri. Dilihat dari wajahnya sudah kelihatan Fitri banget dengan kedua sisi helmnya yang berwarna merah, tepatnya pada bagian pipi topengnya, sesuai dengan lirik lagu opening Kamen Rider Fitri, yang pada dasarnya ini helm Zero Two yang dimodifikasi dengan penambahan lebih banyak detail pada bagian mulutnya yang sesuai dengan Kamen Rider Fitri kalau dibandingkan dengan Kamen Rider Ichigo dan Nigo. Pada bagian mulut Kamen Rider Fitri sampai ke jidatnya itu terlihat lebih ramai dengan motif bergaris-garis. Pada bagian armor dadanya, meski menggunakan armor dada milik Kamen Rider Eden dan Lucifer dengan pewarnaan silver dan merah pada bagian tengahnya, itu Fitri banget. Tapi pada bagian tangannya menggunakan hijau stabilo yang masih menjadi ciri khas dari series Kamen Rider Zero One dari Kamen Rider Zero One itu sendiri. Yang paling penting pada bagian belnya, pada dasarnya ini Zero One driver dengan attachment Zero Two unit yang dimodifikasi. Yang paling kelihatan kini warnanya berubah menjadi silver dengan tambahan ornamen dua lingkaran agar seperti double typhoon bell milik Kamen Rider Fitri. Cuma kalau bell milik Fitri di bagian tengahnya ada huruf P dengan angka 3. Di sini angka 3-nya diganti dengan lingkaran juga. Ya biar sesuai, 3 lingkaran menunjukkan ini Zero Three. Progress key-nya juga kemungkinan masih mirip dengan Zero Two. Pada teaser yang berdurasi 24 detik diperlihatkan Kamen Rider Zero Three ini bertarung melawan Kamen Rider Zane, dan Kamen Rider Zero Three diperlihatkan juga bisa menggunakan senjata rider lain dari series Kamen Rider Zero One. Ya itu sudah tidak mengejutkan sih, karena sebelumnya Arc Scorpion juga bisa mensummon senjata dari awal kemunculannya. Dan kenapa dia melawan Zane? Kalau Zero Three ini kelanjutan dari Zero One kan baik, Kamen Rider yang baik, dan Zane ini juga dikatakan sebagai Kamen Rider dari pihak kebaikan. Sebenarnya siapa sih ancaman di series ini? Tentu saja itu Kamen Rider Zane yang ingin memusnahkan manusia. Ya, Zane memang AI yang mewakili kebaikan, tapi saking baiknya Zane, dia tidak bisa menerima kejahatan sedikit pun sekecil apapun. Tapi namanya manusia, ya tidak luput dari kesalahan dan dosa. Zane tidak bisa mentoleransi hal itu, sehingga dia ingin memusnahkan manusia karena manusia sumber kejahatan. Jika ada manusia, pasti masih ada konflik dan masih ada sisi kejahatan sekecil apapun itu. Simpelnya, manusia pasti pernah memiliki pikiran jahat, misalnya seperti iri, benci, nafsu, dan juga marah. Zane nggak bisa menerima hal itu, dan jika ada sisi jahat sedikit pun akan dimusnahkan oleh Zane. Padahal itu sifat dasar manusia. Jadi mengerti ya, Zane ingin memusnahkan manusia atas nama kebaikan. Kalau kita lihat di MCU, itu seperti Ultron di Marvel Avengers, AI yang dibuat oleh Tony Stark dengan tujuan baik, tapi salah mengartikan kebaikan sampai-sampai ingin memusnahkan manusia. Bahkan di What If, dia sudah sukses membuat kedamaian di alam semestanya dengan memusnahkan semua makhluk hidup di alam semestanya. Kurang lebih tujuannya Zane itu seperti Bahato. Cuma bedanya kalau Bahato karena kekecewaannya pada manusia, sedangkan Zane memang AI yang tidak bisa mentoleransi kejahatan sedikit pun. Lalu sekarang Arc dan Foundation X yang menjadi hero kah? Tentu juga mereka tetap di posisi kejahatan, tapi kini mereka dalam kondisi mempertahankan diri dari ancaman Zane. Jika Zane bisa memusnahkan kejahatan, dalam hal ini memusnahkan manusia, otomatis Arc dan Foundation X juga musnah. Jadi Arc dan Foundation X ingin mempertahankan keberadaan mereka. Jika ada kejahatan sedikit pun pasti ada Arc, dan kejahatan akan ada jika manusia yang selalu memiliki sisi jahat tetap ada. Jadi secara tidak langsung dengan Arc melawan Zane demi mempertahankan kejahatan tetap ada, Arc juga menyelamatkan keberadaan manusia. Dan kini sejalan dengan tujuannya Zea yang diciptakan untuk membantu umat manusia melalui Humajir. Seperti yang kubilang pada pembahasan sebelumnya, aku menduga kini Zea juga mulai bergerak di antara konflik Zane dan Arc ini. Meski dia lebih ke netral, tapi fungsinya sebagai pembantu manusia kini sejalan dengan Arc yang secara tidak langsung juga ingin melindungi manusia. Tapi koreksi jika aku salah, seingatku bentuk fisik Zea sudah hancur di series Kamen Rider Zero One, tapi saat penciptaan Zero Two, Singularity Izu juga sudah bersatu dengan Zea, dan kini fungsi Zea sepenuhnya berada di Zero Two Draper. Kalau kalian ingat di movie Real X Time, pada saat Izu 2 atau Izu baru memegang Zero Two
Driver, di sana muncul kesadaran isu 1, isu yang sebelumnya sudah dihancurkan oleh Horobi dalam ruang simulasi Zea, yang menandakan Zea masih ada. Dan kemungkinan di episode 5 ini Zea muncul dalam wujud Zero Two versi Izu. Karena kemungkinannya kecil untuk Fumiya Takahashi ataupun Noa Tsurushima balik di series Kamen Rider Outsider ini. Kalaupun mereka beneran bisa balik, itu kejutan besar sih. Nah, dan Zea yang muncul dalam bentuk Zero Two ini, di sini dia kemungkinan membuat kesepakatan dengan Arc untuk melawan Zane. Entah itu nanti Arc yang meminta tolong pada Zea atau Zea sendiri yang mulai bergerak karena ada ancaman dari Zane. Jadi, dugaanku user dari Kamen Rider Zero Three ini antara Zea, Arc, atau gabungan mereka berdua, dan bisa saja menggunakan atau merasuki tubuh orang lain. Nah, itu sih teoriku kalau melihat dari teaser ini dan teaser sebelumnya dan mencocokkan hubungan Arc, Zea, dan Zane yang sama-sama AI. Bagaimana pendapat kalian? Nah, yang masih membingungkan di sini ada keberadaan Sumuri. Maksudku di antara semua karakter yang muncul di episode 5 ini, semuanya berada di level pencipta Rider System. Zea, Arc, dan Kuroto sendiri tentunya kalian sudah tahu kemampuan Dewa Senklek ini, termasuk Sumuri juga sebenarnya yang membuat Buckle Bujin Sword. Nah, apakah mungkin form baru Kamen Rider G6 ini tercipta dari gabungan teknologi game milik Kuroto dengan kekuatan Dewi Sumuri sehingga menciptakan form Kamen Rider G6 yang abadi, atau yang disebut dengan nama Kamen Rider G6 Hyper Fumetsu Gamer dengan kekuatan abadi dengan nama Fumetsu yang berarti kekal atau abadi atau immortal meskipun disiksa atau ditusuk oleh Zane, dan Kuroto tentunya tetap hidup. Bahkan sebenarnya jika tubuhnya dan Kuroto hancur, selama AI-nya masih ada, dia akan tetap bisa mengganti tubuh dengan tubuh lain. Untuk Zane sendiri yang diperlihatkan menggunakan senjata Vice Blaster dan ada bocoran dia menggunakan senjata dari Kamen Rider Hyper Kabuto, itu sudah sangat wajar karena Zane punya kekuatan dari kartu Final Form para Legend Rider terdahulu yang dikumpulkan oleh George Karizaki dan kemudian dikembangkan oleh Tachibana di perusahaan Board, termasuk kemunculan Ultimate Vice. Kemungkinan ini kemampuan Zane saat menggunakan kartu dari Kamen Rider Ultimate Revi atau Ultimate Revise. Tapi sejauh ini cuma sebatas teoriku saja. Nah, untuk pastinya kita tunggu saja episodenya tayang pada tanggal 12 bulan depan. Kalau kalian sendiri, bagaimana teori kalian dan pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar di bawah. Berikan juga kritik dan saran untuk channel ini agar semakin berkembang. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu berikutnya.